Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Syauqi, dan teman saya Amelia Juliantanti dan Astri Windasari yang akan menjelaskan tentang classification. Klasifikasi merupakan penempatan objek-objek ke salah satu dari beberapa kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Klasifikasi telah banyak ditemui dalam berbagai aplikasi. Sebagai contoh, pendeteksian pesan email spam berdasarkan header dan isi atau mengklasifikasikan galaksi berdasarkan bentuk-bentuknya. Model klasifikasi. Model klasifikasi adalah metode pembelajaran untuk memprediksi nilai atribut target kategoris, tidak seperti model regresi yang berurusan dengan atribut numerik. Dimulai dari sekumpulan observasi masa lalu yang kelas targetnya sudah diketahui. Model klasifikasi digunakan untuk menghasilkan seperangkat aturan yang memungkinkan target dapat dijadikan contoh masa depan untuk diprediksi. Dalam bab ini, kami akan menjelaskan karakteristik umum klasifikasi masalah, mendiskusikan kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai model. Kami kemudian akan meninjau metode masalah utama, yaitu klasifikasi utama, classification trees, Bayesian methods, neural networks, logistic regression, and support vector machines. Yang pertama yaitu masalah klasifikasi. Dalam masalah klasifikasi, kami memiliki kumpulan data D mengandung M pengamatan dijelaskan dalam hal N atribut penjelas dan kategori target atribut. Atribut penjelas juga disebut variabel prediktif. Mungkin sebagian kategoris dan sebagian numerik. Atribut target juga disebut kelas atau label, sedangkan pengamatan disebut juga contoh. Tidak seperti regresi. Untuk model klasifikasi variabel target mengambil jumlah terbatas nilai-nilai. Secara khusus, kami memiliki masalah klasifikasi biner jika instance milik dua kelas saja, dan klasifikasi multi-kelas atau multi-kategori jika ada lebih dari dua kelas. Tujuan dari model klasifikasi adalah untuk mengidentifikasi hubungan yang berulang di antara variabel penjelas yang menggambarkan contoh milik kelas yang sama. Kemudian taksonomi model klasifikasi. Taksonomi model klasifikasi untuk menempatkan masing-masing algoritma individu dalam kerangka yang lebih luas. Kita dapat membedakan 4 utama kategoris model klasifikasi. Yang pertama yaitu model heuristik. Model heuristik memanfaatkan prosedur klasifikasi berdasarkan pada algoritma sederhana dan intuitif. Kemudian model pemisahan. Model separasi membagi ruang atribut Rn menjadi H daerah-daerah terpisah, memisahkan pengamatan berdasarkan target kelas. Kemudian model regresi dijelaskan dalam bab 8 untuk prediksi variabel target kontinu. Kemudian model probabilistik. Dalam model probabilistik, hipotesis dirumuskan mengenai bentuk fungsional dan probabilitas bersyarat dari pengamatan yang diberikan kelas target yang dikenal sebagai probabilitas bersyarat kelas. Kemudian bab 2 ada evaluasi model klasifikasi. Evaluasi model klasifikasi dalam analisis klasifikasi biasanya disarankan untuk mengembangkan model alternatif dan kemudian memilih metode yang memberikan akurasi prediksi terbaik. Untuk mendapatkan model alternatif, seseorang dapat memvariasikan metode dengan menggunakan misalnya pohon klasifikasi, jaringan saraf, teknik Bayesian, atau mesin vektor pendukung, dan juga memodifikasi nilai parameter yang terlibat. Metode klasifikasi dapat dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketepatan. Ketepatan mengevaluasi keakuratan model klasifikasi sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, akurasi suatu model merupakan indikator kemampuannya untuk prediksi kelas target untuk pengamatan di masa depan. Kemudian kecepatan. Beberapa metode memerlukan waktu komputasi yang lebih pendek daripada yang lain dan dapat menangani masalah yang lebih besar. Kemudian kekokohan. Sebuah metode klasifikasi kuat jika aturan klasifikasi yang dihasilkan serta akurasi yang sesuai tidak bervariasi secara signifikan karena pilihan set. Kemudian skalabilitas. Skalabilitas pengklasifikasi mengacu pada kemampuannya untuk belajar dari kumpulan data yang besar, dan itu pasti terkait dengan kecepatan komputasinya. Yaitu kemudian interpretasi. Jika tujuan dari analisis klasifikasi adalah untuk menafsirkan serta memprediksi,
maka aturan yang dihasilkan harus sederhana dan mudah dipahami oleh pekerja pengetahuan dan pakar dalam domain aplikasi. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Astri Windasari. Metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi klasifikasi adalah sebagai berikut. 1. Holdout method. Dalam holdout method, data awal dengan contoh-contoh yang diberi label dipartisi ke dalam dua himpunan disjoint, dimanakan training set dan test set. Model klasifikasi selanjutnya dihasilkan dari training set dan kinerjanya dievaluasi pada test set. Akurasi dari klasifikasi dapat diestimasi berdasarkan pada akurasi model yang dihasilkan pada test set. Yang kedua, random subsampling. Metode holdout dapat diulangi beberapa kali untuk meningkatkan estimasi dari kinerja classifier. Pendekatan ini dikenal sebagai random subsampling. Metode ini juga tidak memiliki kontrol terhadap beberapa kali setiap record, digunakan untuk training set dan test set. Dengan demikian, beberapa record dapat digunakan untuk training lebih sering dibanding dengan record-record yang lain. Yang ketiga, cross-validation. Dalam pendekatan cross-validation, setiap record digunakan beberapa kali dalam jumlah yang sama untuk training dan tepat sekali untuk testing. Untuk mengilustrasikan metode ini, anggaplah kita mempartisi data ke dalam dua subset yang berukuran sama. Pertama, kita pilih satu dari kedua subset tersebut untuk di-training dan satu lagi untuk di-testing. Kemudian dilakukan pertukaran fungsi dari subset sedemikian sehingga subset yang sebelumnya sebagai training set menjadi test set, demikian sebaliknya. Pendekatan ini dinamakan two-fold cross-validation. Total error diperoleh dengan menjumlahkan error-error untuk kedua proses tersebut. Yang keempat, confusion matrix. Metode pengukuran akurasi yang dijelaskan di atas tidak selalu memadai untuk membedakan antara model dan dalam beberapa kasus mereka bahkan dapat menghasilkan hasil paradoks. Yang kelima, bagan kurva ROC. Grafik kurva Receiver Operating Characteristic atau ROC memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi akurasi pengklasifikasi secara visual dan membandingkan model klasifikasi yang berbeda. ROC secara visual mengungkapkan isi informasi dari urutan matriks kebingungan dan memungkinkan pertukaran ideal antara jumlah pengamatan positif yang diklasifikasi dengan benar dan jumlah pengamatan negatif yang diklasifikasi secara salah untuk dinilai. Dalam hal ini, ROC adalah alternatif untuk penetapan biaya kesalahan klasifikasi. Yang keenam, grafik keuntungan dan peningkatan kumulatif. Ukuran pengangkatan sesuai dengan ide intuitif untuk mengevaluasi akurasi pengklasifikasi berdasarkan kerapatan pengamatan positif di dalam himpunan yang telah diidentifikasi berdasarkan prediksi model. Pada bagian 5 membahas tentang pohon klasifikasi. Pohon klasifikasi merupakan metode pembelajaran yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam aplikasi data mining karena terletak pada kesederhanaan konseptual mereka. Kemudian penggunaan kecepatan komputasi, ketahanan sehubung dengan data yang hilang dan outlier, dan yang terpenting interpretasi aturan yang dihasilkan. Untuk memisahkan pengamatan yang termasuk dalam kelas yang berbeda, metode berdasarkan pohon klasifikasi memperoleh aturan sederhana dan penjelasan untuk hubungan yang ada antara variabel target dan variabel prediktif. Beberapa mekanisme yang mengatur pengembangan pohon dapat dilaksanakan dengan mengikuti pendekatan sehingga pohon klasifikasi benar-benar mewakili kelas metode yang luas. Yang pertama-tama akan kami jelaskan secara umum dan kemudian menggambarkan secara rinci dalam beberapa kasus tertentu. Berikut ini komponen induksi top-down dari prosedur pohon klasifikasi. Yang pertama, aturan pemisahan atau splitting.
Untuk setiap simbol pohon perlu ditentukan kriterianya digunakan untuk mengidentifikasi aturan optimal untuk membagi pengamatan dan untuk membuat not turunan, seperti yang ditunjukkan pada bagian berikutnya. Ada beberapa alternatif kriteria yang berbeda dalam jumlah keturunan, jumlah atribut, dan matriks evaluasi. Yang kedua, kriteria berhenti atau stopping kriteria. Pada setiap simpul pohon kriteria penghentian yang berbeda diterapkan untuk menetapkan apakah pengembangan harus dilanjutkan secara rekursif atau simpul harus dianggap sebagai daun. Dalam hal ini juga berbagai kriteria telah diusulkan yang menghasilkan topologi yang sangat berbeda dari pohon yang dihasilkan. Pohon yang dihasilkan semua elemen lainnya yang sama. Yang ketiga, kriteria pemangkasan. Untuk menerapkan beberapa kriteria pemangkasan. Pertama, untuk menghindari pertumbuhan pohon yang berlebihan selama fase pengembangan prapangkas, dan kemudian untuk mengurangi jumlah not setelah pohon dihasilkan atau pasca pemangkasan. Yang bagian keempat membahas tentang Bayesian methods. Bayesian method termasuk dalam keluarga model klasifikasi probabilistik. Mereka secara eksplisit menghitung probabilitas posterior bahwa pengamatan yang diberikan milik kelas target tertentu dengan penggunaan teorema Bayes. Sekali peluang sebelumnya dan peluang bersyarat kelas adalah diketahui. Klasifikasi Bayesian mengharuskan pengguna untuk memperkirakan probabilitas bahwa pengamatan tertentu dapat terjadi asalkan itu milik A kelas tertentu. Oleh karena itu, fase pembelajaran pengklasifikasi Bayesian dapat diidentifikasi dengan analisis awal pengamatan di set pelatihan untuk memperoleh perkiraan nilai probabilitas yang diperlukan untuk melakukan tugas klasifikasi. Teorema Bayesian digunakan menghitung probabilitas posterior, yaitu probabilitas mengamati kelas target Y yang diberikan contoh X yang rumusnya sesuai pada layar presentasi. Klasifikasi Naive Bayesian. Pengklasifikasi Naive Bayesian didasarkan pada asumsi bahwa variabel independen bersyarat diberikan kelas target. Hipotesis ini memungkinkan kita untuk menyatakan probabilitas sebagai berikut yang sesuai pada layar. Probabilitas P, XJ, Y, JN dapat diperkirakan dengan menggunakan contoh dari set pelatihan tergantung pada sifat atribut yang dipertimbangkan. Bayesian Networks. Jaringan Bayesian juga disebut jaringan kepercayaan, memungkinkan hipotesis independensi bersyarat dari atribut menjadi santai, dengan memperkenalkan beberapa retikular tautan hierarkis yang memungkinkan untuk menetapkan stokastik yang dipilih, dependensi yang dianggap relevan oleh pakar domain aplikasi. Jaringan Bayesian terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah asiklik grafik berorientasi di mana not sesuai dengan variabel prediktif dan busur menunjukkan hubungan ketergantungan stokastik. Secara khusus diasumsikan bahwa variabel XJ terkait dengan simpul AJ dalam jaringan tergantung pada variabel yang terkait dengan not pendahulu AJ dan secara kondisional independen dari variabel yang terkait dengan not yang tidak secara langsung dapat dijangkau dari AJ. Presentasi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Amelia Julian Tante. Terima kasih. Bayesian Network. Regresi logistik adalah teknik untuk mengubah masalah klasifikasi biner menjadi regresi linear. Dijelaskan dalam bab 8 dengan cara transformasi. Misalkan variabel respon Y mengambil nilai 0,1 seperti dalam biner masalah klasifikasi.
Model regresi logistik mendalilkan bahwa probabilitas posterior P X di mana Y di mana X dari variabel respon yang dikondisikan pada vektor X mengikuti fungsi logistik diberikan oleh rumus yang ada di layar presentasi. Network, neural network. Jaringan saraf dimaksudkan untuk mensimulasikan perilaku sistem biologis terdiri dari neuron. Sejak 1960-an, ketika model paling sederhana diusulkan, jaringan saraf telah digunakan untuk tujuan prediktif. Tidak hanya untuk klasifikasi, tetapi juga untuk regresi atribut target berkelanjutan. Jaringan saraf di tiruan adalah graf berorientasi yang terdiri dari simpul-simpul yang dalam analogi biologis mewakili neuron, dihubungkan oleh busur yang sesuai dengan dendrit dari sinapsis. Setiap busur terkait dengan bobot, sedangkan pada setiap simpul fungsi aktivasi didefinisikan dengan diterapkan pada nilai yang telah diterima dengan input oleh simpul di sepanjang busur masuk disesuaikan dengan bobot busur. Mesin vektor. Mesin vektor pendukung. Mesin vektor pendukung adalah keluarga metode pemisahan untuk klasifikasi dan regresi dikembangkan dalam konteks teori belajar statistik. Mesin vektor pendukung telah terbukti mencapai kinerja yang lebih baik dalam hal akurasi sehubung dengan pengklasifikasian lain di beberapa domain aplikasi dan agar dapat diskalakan secara efisien untuk masalah besar. Fitur penting lebih lanjut berkaitan dengan interpretasi aturan klasifikasi yang dihasilkan. Note and reading. Model klasifikasi ini memainkan peran penting dalam kecerdasan buatan, di mana mereka ditetapkan sebagai pengenalan pola dan pembelajaran mesin. Beberapa masalah klasifikasi dan kecerdasan buatan dapat ditelusuri kembali ke klasifikasi objek dari pengenalan suara dan suara, sehingga pengenalan karakter dan teks, hingga pengenalan gambar statis dan dimensi. Ada beberapa teks yang dikhususkan untuk pengenalan pola, di antaranya Dutt 2001, Fukunaga 1990, Baldidan Lunak 2001, Cherkassky dan Muller 1998, Jensen dan Cohen 2000, dan Kulkarni 1998 adalah catatan khusus. Presentasi saya kembalikan kepada Ahmad Sauki sebagai moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.